hari yang sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di berbagai macam ayat di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali, di antaranya Allah berfirman pada surah Al-Hajj, ayat yang pertama, ayat yang kedua Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua. Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua. Wahai sekalian manusia, takutlah atau bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sebuah kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Dahsyatnya hari tersebut Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yaitu pada hari ketika kamu melihatnya, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang ia susui. Masya Allah ya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan semua perempuan yang hamil ketika itu akan keguguran kandungannya. Wa taran nasa sukara. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk, tetapi azab Allah amatlah keras pada hari tersebut. Ya, manusia kebingungan, manusia ya ketakutan, sehingga ibu yang menyusui anaknya maka dia akan tinggalkan anaknya tersebut. Seorang ibu yang hamil, mengandung, maka dia akan keguguran daripada kandungan, dan manusia ketika itu dalam kondisi mabuk, seakan-akan mabuk, akan tetapi mereka tidak mabuk, namun azab Allah Subhanahu wa taala amat sangat keras di hari tersebut. Sebuah hari yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an pada surah Abasa. Nih, ayat yang ke-33 sampai 37. Abasa 33 37. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. 34 sampai 37, ya. Wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Abasa 34, 35, 36, 37. Ya. Apa Allah bercerita tentang hari tersebut? Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada satu hari yang manusia akan lari daripada saudaranya. Ya. Wa ummihi wa abi. Lari daripada ibunya, lari daripada wa sahibatihi wa bani, lari daripada pasangannya, lari daripada anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut setiap manusia memiliki kesibukan ya yang menjadikan mereka tidak sempat mengurus perkara-perkara yang lainnya. Jadi hari yang sangat menakutkan, orang semua pada sibuk, pada ketakutan, sampai Allah katakan juga pada surah Al-Muzammil, Ibu, pada ayat yang ke-17. Allah mengatakan, Al-Muzammil 17, Allah berfirman, yauma yaj'alul wildana shiba. Al-Muzammil 17. Yauma yaj'alul wildana shiba, yaitu hari di mana Allah akan hari yang menjadikan anak itu langsung beruban. Bayangin tuh. Anak kecil langsung beruban. Saking dahsyatnya. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kedahsyatan hari tersebut, yang mana Rasulullah SAW bersabda seperti yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki. Kalau sekarang ibu-ibu sendalnya itu Masya Allah ya, harganya mahal-mahal ya. Nanti akan ditinggalkan itu semua. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, tidak memakai alas kaki. Bahkan apa? Uratan, telanjang tanpa pakaian. Masya Allah. Qultu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah,
pada hari tersebut apakah laki-laki dan perempuan akan memandang satu sama lain? Ya kan? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting daripada sekedar melihat satu sama lain. Jadi sudah saking ketakutannya sampai tidak sempat untuk melihat orang lain. Mana kalau kita di dunia ada orang telanjang kan lihat semua, betul enggak sih? Ya, entah itu melihat aneh atau jijik atau seperti apa, ya. Maka Aisyah bertanya, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak akan ada yang saling memandang. Kenapa? Karena orang itu semua sedang menghadapi masalah yang besar, ya. Maka mereka tidak akan melihat satu sama lain, akan tersibukkan daripada memandang satu sama lain. Subhanallah, kemudian ditambah lagi, sudah dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari yang sekarang ini Masya Allah berjuta-juta mil jaraknya, itu saja kadang sudah kita rasakan panas, betul enggak? Jadi subhanallah, panas yang berjuta-juta mil itu kita nggak sanggup untuk menanggungnya. Apalagi kata Rasulullah, nanti hari kiamat akan didekatkan hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai tinggal 1 mil. 1 mil. 1 mil itu ibu-ibu adalah ukuran jarak manusia itu sekitar 1,7 kilo atau 1,6 kilo 1 mil. Lumayan, Masya Allah. Jalan 1,6 kilo kuat nggak? Nggak kuat ya kalau lagi olahraga. Kalau lagi mager nggak kuat ya. 1,7 kilo, jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Lumayan ya kalau jalan. Tapi kalau matahari yang berjuta-juta itu didekatkan, bagaimana itu? Sangat dekat, ya. Paksa nggak sanggup kita ya 1 mil ya. Sampai perawi, coba diperhatikan, perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ma adri ma ya'ni bil mil. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud Rasulullah dengan mil. Amasafatal ardi amil milal ladzi tuqtahalu bihil ain. Apakah mil yang dimaksud Rasulullah adalah jarak bumi, maksudnya 1,6 atau 1,7 kilo? Amil milal ladzi tuqtahalu bihil ain, atau mil yang dimaksud Rasulullah adalah alat yang digunakan untuk menggunakan alis ataupun celak mata. Itu mil. Jadi ibu-ibu kalau di rumah ada celak itu, yang dibuat masukin untuk ngambil hitamnya itu tadi, itu disebut mil bahasa Arabnya. Bayangin. Segini berarti. Segini. Kalaupun segini, kalau 1,3, 1,7, 1,6 kita nggak bakal kuat, apalagi segini. Maka kata Rasulullah, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia ketika hari itu keringatnya itu sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Masya Allah. Ini sangat menakutkan. Faminhum man yaqulu ina ka'bai. Ada yang keringatnya itu sampai batas mata kaki. Wa minhum man yaqulu ila rukbatai. Ada yang keringatnya itu sampai batas betis. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada yang keringatnya itu sampai batas pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Ada di antara mereka yang sampai keringat itu menjadikan mereka tenggelam, sampai wa asyara Rasulullah biyadihi ila fih. Rasul menunjukkan tangannya itu ke arah mulutnya sampai segini. Ada riwayat yang lain sampai di telinganya. Bayangin pada hari itu manusia itu seperti akuarium kecil ya, beda-beda ya, betul enggak sih? Maka perkara akhirat, perkara yang gaib ini kadang tidak semua bisa kita cerna dengan otak kita yang terbatas itu, ya enggak? Seakan-akan nggak masuk akal dong, masa orang berdiri berjejer ada yang keringatnya kan sifatnya air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Masa sampingnya satu pinggang yang satunya cuma satu mata kaki, nggak masuk akal. Maka perkara agama, perkara akhirat, ya, perkara wahyu ini tidak semua dapat dicerna dengan akal manusia yang sangat terbatas, ya. Jadi manusia ketika itu macam-macam keadaannya. Makanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan kadar perbuatan manusia.